Menantu Super Han San Qian. Bab 6436, Kesatuan Langit dan Bumi. Han San Qian mengangguk dengan berat. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, dia telah sepenuhnya mengerti. Saat ini penting, masa depan penting, dan masa lalu tentu saja penting, tetapi nilai pentingnya lebih untuk membuat pilihan yang lebih baik untuk Anda sekarang dan masa depan Anda. Dunia akan runtuh, dan para iblis juga siap bergerak. Semua orang ingin menjadi Pangu, dan semua orang ingin menjadi penguasa dunia baru. Anda perlu mengetahui keuntungan dari bawaan dan yang diperoleh. Bawaan dan yang diperoleh ini sebenarnya adalah makna literal, dan Han San Qian memahaminya. Dia bukanlah yang disebut harta bawaan atau harta yang diperoleh dalam pengertian tradisional. Dia sebenarnya adalah semacam pekerjaan sumber daya. Ini seperti bermain kartu. Sebenarnya, Anda bisa mendapatkan kartu emas Krypton nanti tanpa mengeluarkan uang, tetapi mengapa seseorang menghabiskan uang untuk membelinya, tetapi dia mendapatkannya lebih awal dari Anda, tetapi dia menjadi semakin kuat, sehingga sulit untuk dilampaui tanpa mengeluarkan uang. Inilah perbedaan antara bawaan dan yang diperoleh, atau dengan kata yang lebih sederhana, itu disebut merebut sumber daya. Karena orang yang memilikinya lebih dulu lebih kuat daripada orang yang memilikinya kemudian, maka, dalam kurun waktu ini, ia dapat sepenuhnya menguasai banyak sumber daya terlebih dahulu. Mengandalkan prioritas sumber daya ini, ia mulai berada di depan Anda, dan menggunakan efek bola salju untuk terus bergulir dan berkembang, dan akhirnya, ia menjadi semakin besar. Jika dunia baru akan dibuka kembali, maka pada saat itu, semua orang yang mampu akan ingin memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan sumber daya terbanyak dan sumber daya terbaik. Dengan cara ini, Anda secara alami dapat menguasai dunia dan menjadi penguasa baru. Jika langit dan bumi hancur, dan tidak ada yang dapat menciptakan dunia lagi, maka tempat ini akan kembali kacau, dan iblis serta monster akan sepenuhnya menguasai dunia yang kacau ini, dan semua manusia akan punah dalam bencana ini. Namun, jangan berharap umat manusia akan bersatu pada saat hidup dan mati ini. Ya, beberapa orang pasti akan mengorbankan diri mereka untuk kebaikan yang lebih besar, tetapi beberapa orang juga akan memancing di perairan yang bermasalah, dan mencoba segala cara untuk menjadi yang terbaik pada saat itu. Di mata orang-orang itu, hidup dan mati seluruh umat manusia tidaklah penting. Dia harus berdiri di atas. Jika dia tidak bisa berdiri, dia tidak hanya tidak akan membantu mempersatukan, tetapi bahkan akan menginjak-injak kalian dengan keras. Umat manusia memang sedikit, tetapi hati manusia adalah yang paling jahat. Jadi, Han San Qian, tugasmu berat. Han San Qian tahu bahwa semua yang dikatakan monster itu sebenarnya adalah kebenaran, tetapi yang paling menyentuh hati Han San Qian adalah bahwa monster itu, yang selama ini sangat memusuhi dirinya, akan mengajarinya seperti seorang teman dan seorang senior, yang sungguh langka. Mungkin, ini karena dia tahu bahwa dia tidak akan bisa hidup lagi di dunia ini, seperti kata pepatah, ketika seseorang akan mati, kata-katanya lembut. Setelah kau dan aku menyatu, kekuatanku akan dilahap olehmu. Aku akan benar-benar terkikis di tubuhmu seiring berjalannya waktu. Artinya, mungkin suatu hari, aku akan menghilang dari duniamu, atau dari dunia ini. Kau akan mewarisi kekuatanku, dan kemudian kau akan mengaktifkan kekuatan tubuh emas pada saat yang sama. Semakin kuat dirimu, semakin lemah tubuh emasku dan orang itu. Apakah kau mengerti prinsip ini? Aku mengerti. Baguslah kau mengerti. Monster itu mengangguk, sudah selesai. Karena dia dan aku telah bekerja sama untuk menciptakan dirimu yang kuat di dalam tubuhmu, maka aku harap usaha kita tidak sia-sia, dan kamu tidak menyia-nyiakan kekuatan kita dengan sia-sia. Pikirkanlah, dua bos teratas bekerja sama untuk menciptakan sesuatu, tetapi pada akhirnya tidak ada pencapaian. Jika ini dikatakan, bukankah itu akan menjadi lelucon bagi 10.000 orang? Oleh karena itu, Han San Qian memahami instruksi monster itu. Yakinlah. Aku, Han San Qian, tidak dapat menjamin apapun, tetapi jika ada sesuatu di dunia ini yang membutuhkan aku, Han San Qian, untuk melakukan hal yang benar, aku pasti akan berusaha sekuat tenaga. Aku juga percaya kamu bisa melakukannya. Meskipun aku benar-benar tidak terlalu menghargaimu, setelah bergaul denganmu begitu lama,
aku harus mengakui bahwa kamu adalah seseorang yang menurutku cukup menyenangkan. Jadi, kamu seharusnya memiliki kemampuan itu. Setelah mengatakan ini, monster itu menghela nafas. Baiklah, kekuatan di sekitar pada dasarnya mempertahankan kecepatan relatif dengan kita setelah berlari pada batas mereka. Sekarang adalah waktu terbaik untuk bergabung satu sama lain. Bab 6437, Han Sanqian baru. Han Sanqian mengangguk, lalu mengatur napasnya sedikit. Ingat, dalam fusi berikutnya, karena keempat kekuatan termasuk kamu, aku, dunia ini, dan tubuh emas yang sedang menjalani fusi pamungkas, seluruh prosesnya akan sangat berbahaya. Meskipun, ketika mereka mendirikan dunia ini, mereka sebenarnya membuat banyak perlindungan untuk dunia ini, dan juga membuat banyak perlindungan untukmu saat kamu bergabung. Tampaknya ini adalah lingkungan yang relatif aman, tetapi kekuatan keempat kekuatan sebenarnya sulit diperkirakan, jadi ketika fusi pamungkas akan diselesaikan untuk pertama kalinya, akan ada banyak hal yang tidak terduga. Dan di sini, setiap kecelakaan kecil yang tidak terduga sebenarnya adalah bahaya besar yang dapat menghancurkan dunia, dan bahaya ini masih tidak dapat dihentikan oleh kekuatan apapun. Setidaknya, orang-orang yang membantumu di luar juga tidak dapat melakukannya. Kalimat ini, sejujurnya, masih menyebabkan kejutan besar di hati Han Sanqian. Bagaimanapun, bagi Han Sanqian, entah itu lelaki tua yang menyapu lantai atau kitab 8 Desolate Surgawi, kultivasi mereka berdua tidak terduga. Pada beberapa level, kedua orang ini adalah bos tingkat atas yang sebenarnya di dunia. Sekarang, monster itu berkata bahwa kecelakaan kecil apapun di sini adalah sesuatu yang tidak dapat dihentikan oleh mereka berdua. Seberapa mengerikan kekuatan ini? Coba pikirkan, bagaimana mungkin orang tidak merasa sedikit takut? Namun, apapun yang terjadi, semuanya telah sampai pada titik ini sekarang, dan sebenarnya tidak ada ruang lain. Han Sanqian tidak dapat memikirkan hal lain selain berjuang keras. Tentu saja, kepribadian asli Han Sanqian juga seperti ini. Dia tidak dapat memilih untuk mundur saat menghadapi kesulitan. Selain itu, Han Sanqian sebenarnya telah mengambil keputusan sejak lama. Harapan hidupnya adalah untuk pensiun bersama Su Yingxia, tetapi jelas bahwa permintaan yang tampaknya sangat sederhana ini mengharuskan Anda memiliki cukup kekuatan untuk memutuskan. Anda adalah orang terkuat, jadi tentu saja, semuanya terserah Anda sendiri, dan tidak ada yang dapat mengganggu Anda. Orang sering mengatakan bahwa kebebasan adalah hal yang paling penting, tetapi harga kebebasan sebenarnya didasarkan pada kekuatan yang cukup, baik bagi individu maupun bagi suatu negara. Tidak ada satu negara pun di dunia yang memiliki suara ketika mereka lemah. Faktanya, mereka hanyalah pion di tangan orang lain, boneka di tangan orang lain. Anda harus melakukan apapun yang mereka minta. Mengapa Anda tidak mau melakukannya? Tidak apa-apa. Mereka hanya menggerakkan jari mereka dan Anda akan hilang. Dan ketika negara Anda hilang, apa yang dapat Anda lakukan dengan apa yang disebut kedaulatan dan kebebasan Anda? Hanya ketika Anda cukup kuat, bahkan yang terbaik di dunia, maka jangan katakan apa yang Anda katakan adalah apa adanya. Jika Anda kentut dan mengatakan baunya harum, sekelompok orang akan bertepuk tangan dan mengatakan baunya harum. Kemudian mereka bahkan dapat memberi Anda banyak bukti untuk membuktikan bahwa apa yang Anda katakan itu benar, dan tidak ada yang akan mempertanyakan Anda, karena mereka yang mencoba mempertanyakan Anda bahkan tidak perlu menunggu Anda untuk bergerak, seseorang akan membantu Anda menyelesaikannya secara langsung. Jadi pada kenyataannya, Han Sanqian akhirnya menetapkan tujuannya atas dasar menjadi cukup besar, dan dia memiliki keputusan akhir di dunia. Pada saat itu, dia dapat membawa Su Yingxia untuk mencari daerah pastoral, pensiun sepenuhnya, dan tidak bertanya tentang urusan duniawi. Dia tidak perlu khawatir diganggu oleh orang lain, karena ada orang yang akan menciptakan lingkungan di mana tidak ada seorang pun yang akan mengganggunya. Tentu saja, Han Sanqian tidak akan menolak gagasan untuk menyelamatkan dunia pada saat yang sama. Meskipun Han Sanqian bukanlah orang yang benar-benar hebat, juga bukan pahlawan yang sangat saleh, dia tidak akan tinggal diam ketika menyangkut apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang pria yang berintegritas. Tidak peduli seberapa sulit tujuan ini untuk dicapai, saya pasti akan mewujudkannya. Orang-orang menghabiskan seluruh hidup mereka untuk memperjuangkan kehidupan yang mereka inginkan, bahkan mengorbankan kesehatan dan hidup mereka.
Dari sudut pandang tertentu, saya juga sama. Saya akan memberikan segalanya. Sekarang, mari kita mulai. Han Sanqian memejamkan matanya tepat setelah dia selesai berbicara. Setelah itu, dia benar-benar mengatur napasnya, melepaskan tubuhnya sepenuhnya, dan memperlakukan tubuhnya sebagai persimpangan dari 4 kekuatan semaksimal mungkin, dan fusi dimulai. Bab 6438, Momen Menegangkan. Ledakan. Saat Han Sanqian membuka tubuhnya, monster itu sama sekali tidak ragu dan dengan cepat melepaskan semua kekuatannya. Monster itu tidak menyiapkan perlindungan apapun untuk kekuatannya. Itu benar-benar kekuatan bebas yang dapat diintegrasikan dan digunakan oleh siapapun. Tentu saja, di sisi lain, kekuatannya dapat diintegrasikan dan diserap oleh siapapun. Tubuh emas itu juga melayang keluar dari tubuh Han Sanqian pada saat kritis ini, dan kemudian dengan cepat melepaskan cahaya keemasannya sendiri. Ini adalah pertama kalinya Han Sanqian melihat tubuh emas itu memancarkan cahaya yang begitu besar. Itu hampir membuat tubuh emas itu tergantung di sana seperti matahari kecil, memancarkan cahaya yang kuat dan menyilaukan. Mungkin, tubuh emas tidak sadar, dan mustahil bagi tubuh emas untuk memahami apa yang dikatakan orang, tetapi kekuatan tubuhnya masih membuatnya dengan tegas melakukan apa yang seharusnya dilakukannya pada saat yang paling kritis. Jelas, pada saat ini, ia juga mengangkat semua batasan untuk menyelesaikan fusi terakhir. 1 emas dan 1 hitam, 2 kekuatan, karena mereka paling dekat dengan Han Sanqian, mereka juga merupakan kekuatan pertama yang bertemu satu sama lain. Di masa lalu, kedua kekuatan itu sebenarnya seperti musuh, dan begitu mereka bertemu, mereka sangat cemburu. Meskipun mereka berdua ada dalam tubuh Han Sanqian. Namun sikap yin dan yang tidak saling bersentuhan, dan baik dan jahat tidak hidup berdampingan, mereka selalu tidak cocok. Namun hari ini, semuanya benar-benar berbeda. Setelah kedua kekuatan bertemu, hanya ada sedikit perlawanan di awal, tetapi setelah beberapa saat, sesuatu yang ajaib terjadi. Mereka tampaknya merasakan bahwa ada kekuatan yang lebih kuat di luar yang mengelilingi mereka. Mereka tidak saling bertarung, tetapi saling berpelukan. Dengan tubuh Han Sanqian sebagai pusat, kedua kekuatan itu berputar di sekitar Han Sanqian dan berputar perlahan. Han Sanqian seperti pusat gosip, dan kedua kekuatan itu seperti dua kutub gosip. Selama operasi, mereka saling mendukung dan berdamai. Kedua kekuatan dunia luar juga menunjukkan postur seperti itu. Mereka juga bergerak cepat. Tiba-tiba, ini adalah tumpang tindih khas dari dua gosip besar dan kecil. Namun, jika Anda mengamati kedua bagua ini dengan saksama, Anda akan terkejut menemukan bahwa arah gerakan mereka sebenarnya sepenuhnya berlawanan. Yang satu searah jarum jam dan yang lainnya berlawanan arah jarum jam, seolah-olah mereka bersama-sama tetapi tidak saling mengganggu. Kekuatan Anda dan saya hampir sama, dan dua kekuatan di luar juga hampir sama. Kami telah menyelesaikan langkah pertama, dan langkah berikutnya adalah langkah kedua. Jangan terlalu senang. Keberhasilan langkah pertama tidak berarti apa-apa, karena dua kekuatan di luar adalah kekuatan yin dan yang di dunia ini, dan mereka selalu ada di sini dengan cara yang tetap. Jadi, tidak ada masalah besar dengan fusi mereka. Meskipun fusi Anda dan saya sulit dan berisiko, kita berdua memiliki naluri kita sendiri. Saya dapat mengendalikan kekuatan saya dan mencoba untuk tidak menolak kekuatan Anda. Tubuh emas Anda juga tahu bahwa ia tidak dapat lagi menolak saya tanpa berpikir pada saat kritis. Oleh karena itu, jika kita bekerja sama, tidak akan ada masalah besar. Kuncinya adalah langkah kedua. Aku tidak bisa lagi mengendalikan kekuatan fusi antara kau dan aku, dan tubuh emasmu juga tidak bisa mengendalikannya, jadi sekarang ini adalah sesuatu yang sangat tidak diketahui. Demikian pula, setelah dua kekuatan dunia ini menyatu, kekuatan mereka begitu kuat sehingga orang-orang luar yang membantumu tidak dapat ikut campur. Oleh karena itu, tabrakan dua kekuatan besar yang menyatu ini pada saat yang sama sebenarnya sangat berbahaya. Ini juga merupakan langkah paling kritis dalam proses fusi kita. Apakah kita hidup atau mati, apakah kita hidup atau mati, semuanya tergantung pada fusi ini. Suara monster itu terdengar ketika Han Sanqian baru saja sedikit rileks, memaksa Han Sanqian untuk waspada secara tiba-tiba.
Ternyata Han Sanqian mengira dia telah berhasil di tengah jalan, tetapi pada akhirnya, itu hanyalah permulaan. Namun, itu tidak masalah. Ayo, fusi pamungkas. Bab 6439, Akhir. Ledakan. Hampir bersamaan dengan Han Sanqian yang bersiap, kedua kekuatan yang berlari ke arah yang berbeda mulai memiliki tempat untuk saling bersentuhan. Awalnya, itu hanya gesekan antara kedua kekuatan. Namun, karena gesekan ini tidak dapat dipisahkan, kekuatan yang sangat kuat di kedua belah pihak terseret ke medan perang. Bang, bang, bang. Seperti yang dikatakan monster itu, saat kedua kekuatan yang sama sekali tidak dikenal itu bersentuhan lagi, itu tidak sesederhana dan semulus ketika mereka pertama kali bergabung. Mereka bertarung seketika dan penuh dengan permusuhan satu sama lain. Dan setiap sedikit pertikaian kekuatan akan menyebabkan ledakan kecil, dan Han Sanqian yang malang merasa seolah-olah seseorang telah memasukkan bom ke dalam tubuhnya setiap kali ledakan kecil terjadi. Dengan ledakan keras, dia terkoyak dan kesakitan yang luar biasa. Tetapi tanpa pengingat monster itu, Han Sanqian tahu betul bahwa ini adalah saat yang paling kritis, jadi dia tidak dapat membuat kesalahan apapun. Bahkan jika dia sangat kesakitan sehingga dia tidak dapat menahan keinginan untuk mengaum, dia tidak dapat menggerakkan tubuhnya sama sekali, bahkan jika dia menggertakkan giginya. Dia harus menstabilkan dirinya dan menjaga titik pusat tempat kekuatan-kekuatan itu berpotongan. Ayolah, bahkan jika kau mematahkan tulangku hari ini, aku, Han Sanqian, tidak akan pernah berteriak kesakitan sedikit pun. Dengan geraman di dalam hatinya, Han Sanqian mengatupkan giginya dan menahan rasa sakit yang hebat. Krek, 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 giginya benar-benar mulai patah karena kekuatan gigitan yang besar. Kau tahu, sebagai bagian terkeras dari seseorang, gigi hampir tidak mungkin patah. Kau membutuhkannya untuk patah, dan seberapa besar kekuatan yang terlibat tidak terbayangkan bagi orang biasa. Tentu saja. Seberapa besar rasa sakit yang dibutuhkan untuk membuat seseorang meledak dengan kekuatan sebesar itu bahkan lebih tidak terbayangkan. Hah! Orang tua yang sedang menyapu lantai adalah orang pertama yang menarik kembali kekuatannya. Pada saat ini, wajahnya dipenuhi keringat, dan seluruh tubuhnya hampir sepenuhnya berlubang, semuanya hampir dimulai. Han Sanqian, aku hanya bisa membantumu sampai titik ini. Kitab 8 Desolate Surga juga tidak berjalan dengan baik. Meskipun kitab surgawi 8 Desolate memiliki kultivasi yang lebih dalam daripada orang tua yang menyapu lantai karena kekuatan di dunia kitab surgawi, ini tidak berarti bahwa konsumsi kitab surgawi 8 Desolate tidak besar. Dia hanya bertahan sedikit lebih lama daripada lelaki tua yang sedang menyapu lantai. Tentu saja, poin terpenting adalah bahwa kitab surgawi 8 Desolate tidak dapat menggunakan hampir semua kultivasinya untuk mengoperasikan dunia seperti lelaki tua yang sedang menyapu lantai. Alasannya sebenarnya sangat sederhana. Dunia buku surgawi dari kitab surgawi 8 Desolate juga membutuhkan energi spiritual untuk mendukungnya. Jika kitab surgawi 8 Desolate dikosongkan dari ruang, maka dunia buku surgawi yang kekurangan dukungan energi spiritual akan runtuh secara langsung. Kitab surgawi 8 Desolate tidak mampu menanggung konsekuensi ini. Bagaimanapun, Su Yingxia dan yang lainnya masih berada di dunia buku surgawi. Jika dunia runtuh, mereka semua akan mati. Pada saat itu, Han Sanqian harus bunuh diri. Boom! Setelah menyadari bahwa ia telah mencapai kemacetan, kitab surgawi 8 Desolate juga menarik kekuatannya. Ia juga terengah-engah, selanjutnya, itu tergantung pada 5 menit terakhir ini. Jika berhasil, Han Sanqian akan sepenuhnya berubah, dan hampir ada harapan besar bahwa ia akan selamat dari perjalanan ke kota tulang terbakar ini. Jika gagal, semua hal yang kita rencanakan selama puluhan ribu tahun akan hancur, dan anak ini akan mengucapkan selamat tinggal pada dunia ini sepenuhnya, dan seluruh dunia 8 Desolate juga akan mengantar pada bencana total. Pada titik ini, buku surgawi 8 Desolate melihat ke dunia yang sedang berjalan dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menegur, bocah bau, kamu harus berjuang untuk keunggulan. Orang tua yang sedang menyapu lantai tidak berbicara, dan saat ini dia sedikit memejamkan matanya. 5 menit bukanlah waktu yang lama, tetapi di lingkungan tertentu, itu bahkan lebih lama dari 50.000 tahun.
Faktanya, bagi orang tua yang sedang menyapu lantai, itu lebih lama daripada waktu dan penantian apapun. Dia mulai merencanakan bertahun-tahun yang lalu, dan dia bahkan telah menunggu. Dia telah lupa berapa tahun yang telah dia lalui, mungkin puluhan ribu tahun, mungkin ratusan ribu tahun, tetapi dia telah menunggu dengan mudah. Tetapi 5 menit hari ini benar-benar lebih sulit daripada puluhan ribu atau ratusan ribu tahun itu. Han Sanqian, maukah kamu memberiku jawaban yang memuaskan? Bab 6440, Kejutan Tiba. Begitu kata-kata itu terucap, dua kekuatan dahsyat, empat kekuatan berbeda menyatu sepenuhnya, lalu memancarkan cahaya besar yang sangat menyilaukan. Baik Han Sanqian yang berada di bagian terdalam, atau lelaki tua yang sedang menyapu lantai dan yang lainnya yang berada di luar, tak seorang pun dapat membuka mata mereka untuk beberapa saat-saat mereka diterangi oleh cahaya yang kuat itu. Kitab Surgawi 8 Desolate dan lelaki tua yang sedang menyapu lantai juga menutupi mata mereka di bawah rangsangan cahaya yang kuat ini. Cahaya yang kuat itu tidak berhenti, dan dipancarkan secara menyeluruh dan terus-menerus, sehingga kemanapun ia lewat, itu sepanjang hari. Dimanapun Anda berada, tidak peduli seberapa gelap tempat itu, di bawah cahayanya, tidak ada yang bisa lolos. Entah berapa lama waktu yang dibutuhkan, cahaya putih yang kuat ini menghilang, tetapi bahkan jika menghilang di sana, itu tidak berarti bahwa cahaya putih ini akan segera menghilang. Mungkin karena terlalu kuat dan cahayanya bertahan. Terlalu lama, bahkan jika tubuh utama berhenti melepaskannya, kekuatan ini masih menyebar di udara untuk waktu yang lama. Ledakan. Tidak sampai beberapa saat kemudian cahaya putih itu akhirnya perlahan menghilang. Orang tua yang sedang menyapu lantai dan kitab 8 Desolate Surgawi tidak peduli dengan apapun, dan segera melihat ke dalam. Masih ada hamparan putih yang luas di sana. Sebagai titik di mana cahaya putih dipancarkan dan titik sumber, tentu saja, kekuatannya akan menghilang jauh lebih lambat. Kedua orang itu menunggu dengan sabar. Setelah sekitar 10 menit, cahaya putih di dalam berangsur-angsur menghilang, dan kemudian, sebuah gambar ajaib muncul di depan kedua orang itu. Di dalam, semuanya tampak tidak terjadi. Langit biru, awan putih, tanah hijau, dan aliran air dan sungai yang tak berujung. Han Sanqian sedang duduk bersila di puncak gunung tertinggi saat ini. Di depannya, ada ruang yang sangat terbuka. Seluruh tubuh Han Sanqian memancarkan cahaya keemasan samar, dan ada juga tanda emas khusus di antara alisnya. Tanda itu kecil, tetapi sangat halus. Hampir semua orang bisa langsung mengenalinya sekilas. Itu adalah simbol seseorang. Pria kecil itu berdiri dengan satu kaki, membuat gerakan dengan tangannya, seperti seorang biarawan. Namun, anggota tubuh Han Sanqian sedikit berbeda saat ini. Ada sebuah totem hitam di dekat mata kaki, yang tampak seperti bunga plum, tetapi juga seperti binatang buas. Totem itu cantik dan liar, tetapi juga sedikit aneh. Mungkin hanya Han Sanqian sendiri yang tahu bahwa benda ini adalah bekas yang ditinggalkan monster itu setelah menyatu dengannya. Adapun bekas di antara kedua alisnya, itu adalah bekas yang ditinggalkan oleh tubuh emas itu setelah mencair. Tiba-tiba, Han Sanqian membuka matanya dengan tiba-tiba. Pada saat dia membuka matanya, kelopak matanya bergetar, dan kekuatan yang sangat kuat langsung terpancar dari tubuhnya. Ledakan. Dengan Han Sanqian sebagai tubuh utamanya, sekelilingnya meledak sepenuhnya. Setelah itu, Han Sanqian tiba-tiba terbang dan dengan cepat melayang ke udara. Sungguh kekuatan yang kuat. Han Sanqian berteriak dengan gembira, dan tangannya tiba-tiba bergerak. Dia membalikkan telapak tangannya dan menghantam sebuah gunung yang tidak jauh dari sana. Dengan ledakan keras, setengah dari gunung itu benar-benar meledak oleh kekuatannya yang mengerikan. Dia menatap tangannya dengan tidak percaya. Mungkinkah ini adalah kekuatan legendaris dari dewa? Ketika terbalik, gunung-gunung hancur dan sungai-sungai terputus. Tanpa waktu untuk berpikir, detik berikutnya, Han Sanqian bergerak di udara lagi, dan ketika dia bergerak, angin di sekitarnya bergerak, udara terkoyak, dan uap air berkumpul. Hahaha. Merasakan gerakannya yang gila dan cepat, merasakan kekuatannya sendiri bergerak cepat dan liar, Han Sanqian yang bersemangat tertawa keras dan dengan cepat terbang.
Kemanapun dia lewat, bahkan jika itu ratusan meter jauhnya dari tanah, masih ada ledakan gemuruh yang konstan. Han Sanqian tahu betul bahwa dia telah berhasil menyatukan semua kekuatan dan berhasil mengubah dirinya sepenuhnya. Dia tidak hanya tidak lagi ditekan atau bahkan dimuntahkan oleh energi internal yang besar, dia bahkan dapat dengan sempurna memanfaatkan energi besar yang dibawa oleh orang ini. Sekarang Han Sanqian benar-benar naga yang sepenuhnya bebas. Kemanapun dia pergi, dia menunjukkan kekuatannya. Ini terlalu kuat. Han Sanqian berteriak dengan gembira. Namun, setelah beberapa saat beradaptasi dengan kegembiraan ini, Han Sanqian tiba-tiba berhenti di gunung tinggi lainnya, karena jelas bahwa dia memiliki hal-hal lain untuk dilakukan. Hampir pada saat dia benar-benar berhenti, wajah lelaki tua yang menyapu lantai dan buku surgawi 8 Desolate muncul di langit di kejauhan.